Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Dadis Punto Adi, founder dari CRP Group. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk ke laptop saya dan kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengatasi kecurangan atau fraud di dalam restoran kita. Sebelum kita menjabarkan bagaimana cara mengatasinya, pertama kali saya akan coba jelaskan di mana titik-titik kritis sering terjadinya kecurangan di restoran. Di restoran ada 3 titik kritis yang kita harus benar-benar perhatikan karena disinilah biasanya terjadi banyak sekali penyimpangan ya. Apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Yang pertama itu kasir. Di sana sangat besar peluang terjadinya kecurangan, dari mulai terjadinya pencurian yang dilakukan secara langsung atau juga konspirasi antara konsumen dan kasir kita. Apa maksudnya konspirasi? Bisa jadi konsumen itu adalah teman dari kasir kita, sehingga ketika transaksi, semua transaksi yang terjadi tidak diinput ke dalam mesin kasir, dan kemudian proses produksi dilakukan di belakang tanpa ada proses penginputan sama sekali. Ini sering sekali terjadi di lapangan ya. Yang kedua, sering kali terjadi kasir tidak menginput dan tidak memberitahukan kepada konsumen. Proses berjalan, tetapi karena proses transaksi tidak ada di dalam rekaman mesin kasir, uang masuk ke saku kasir. Itu sering kali terjadi seperti itu. Nah, jika yang kedua, setelah kasir, yang kita harus perhatikan adalah gudang. Di gudang ini banyak sekali terjadinya potensi kecurangan yang besar sekali. Anggaplah dalam gudang ini kita menyimpan minyak yang begitu banyak gitu ya stoknya. Jika dalam satu hari kita ambil 1 pot minyak, terus dilakukan terus-menerus tanpa ada fungsi kontrol pencatatan, bayangkan jika itu terjadi dalam 1 bulan. Bayangkan jika terjadi tidak hanya 1 item tapi 10-15 item. Berapa banyak yang akan dialami perusahaan kerugian finansialnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika terjadi proses sortering, itu sering sekali terjadi di gudang, bahan-bahan baku segar terutama. Kita pihak gudang melakukan sortering di gudang, dan sebagian dari produk-produk atau bahan-bahan baku yang masih bagus diselipkan di antara sampah-sampah barang-bahan baku yang rusak. Itu sering terjadi. Nah, sehingga ketika perusahaan menganggap itu adalah sebagai produk yang spoil dan dibuang, itu sebenarnya nilai dari angka spoil tidak sebesar yang dilaporkan. Tetapi sebagian itulah produk-produk bagus sengaja dimasukkan ke dalam kantong produk spoil oleh oknum-oknum tim gudang kita. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Yang kedua, itu kecurangan dari sisi penimbangan. Ini sering terjadi jika adanya konspirasi antara vendor dan petugas gudang dari restoran kita. Ketika barang masuk, biasanya dilakukan pengontrolan fisik dan pengontrolan kualitas serta pengontrolan kuantitas. Pada saat pengontrolan kuantitas ini sering sekali terjadi kecurangan. Yang seharusnya kita menerima mungkin beras 10 kilo atau misalnya telur 15 kilo, bisa jadi setiap item dikurangin beratnya sekitar setengah kilo, dan kemudian kelebihan itu diambil untuk dibagi 2 oleh oknum petugas gudang dan juga mungkin vendornya itu sendiri. Jadi titik gudang ini menjadi titik yang sangat kritis sekali terjadinya kecurangan, terutama untuk bahan-bahan baku yang memang akan kita gunakan di restoran tempat kita berjualan. Dan yang terakhir, yang paling sering terjadi sekali itu adalah di bagian kitchen. Di sini juga titik kritisnya banyak sekali. Ada sempat kejadian beberapa waktu yang lalu, itu kasusnya adalah produk ayam. Produk ayam biasanya di packing dalam plastik-plastik packaging yang tertutup rapat. Nah, salah satu oknum dari petugas yang biasa memasak secara sengaja memasukkan 1 kantong yang belum dibuka ke dalam tong sampah. Itu sering terjadi. Nah, jika perusahaan tidak melakukan fungsi controlling dengan baik, siapa yang akan mengontrol tong sampah? Dan ternyata produk-produk yang masih di packing dari mulai garam, cabai, daging, ayam itu masuk tong sampah,
dibuang keluar, dan ketika pulang kerja, oknum itu akan keluar dari restoran dan dia akan datang ke tempat tong sampah mengambil semua item-item yang secara sengaja dia masukkan secara mungkin setiap hari. Bayangkan berapa kerugian yang akan perusahaan alami jika itu terjadi. Dan sering juga terjadi biasa di gas. Gas itu biasanya ketika kita menggunakan itu masih ada sisa sekitar 10-25% di dalam tabung gas. Nah, itu kecurangan terhadap kuantiti jumlah gas itu juga sering terjadi di lapangan. Sehingga gas yang sebenarnya belum habis itu kemudian ditukar kepada vendor gas dan ada transaksi mungkin antara dua oknum ini, dan vendor gas memberikan uang tip beberapa ribu rupiah kepada pegawai kita untuk pendapatan gas yang masih ada isinya sekitar 20-25%. Karena hal itu pasti akan menguntungkan vendor gas itu. Dia tidak harus mengisi 100% untuk menjual dengan harga yang normal. Nah, sehingga cara mengontrolnya adalah kita harus melakukan penimbangan dulu. Berapa sih sebenarnya beras tabung gas itu sendiri, dan berapa sebenarnya gas bersih yang seharusnya kita bisa konsumsi. Sehingga setiap tabung yang kita tukarkan kepada vendor untuk terjadinya pertukaran tabung, itu benar-benar tabung yang isinya sudah kosong sekali. Nah, tadi 3 titik kritis yang penting sekali teman-teman semua perhatikan dan diperhatikan lebih detail lagi dan coba dieksplorasi, karena 3 titik inilah besar peluangnya terjadinya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan kita. Oke, tadi sudah kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke laptop saya. Mudah-mudahan semua penjelasan tadi bisa membantu teman-teman foodpreneur Indonesia semuanya untuk mensolusikan permasalahan teknis yang terjadi di lapangan di restoran masing-masing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.